Halo, salam sejahtera buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Rini Sri Handayani Nebaho, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Angkatan 25, Kelompok 4, nomor absen 31, jabatan saya sebagai Peranata Laboratorium Kesehatan di Puskesmas Pasar Ujung Batu, Kabupaten Padang Lawas, yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Sumatera Utara dengan pengampu materi Bapak Dr. Andus Ikun Faizan Nasution, MAP. Pada video ini saya akan menjelaskan Learning Journal Manajemen ASN dan Smart ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Konsep yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berdasarkan jenisnya pegawai ASN terdiri atas 1. Pegawai negeri sipil atau PNS, 2. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka pegawai ASN berfungsi sebagai berikut: 1. Pelaksana kebijakan publik, 2. Pelayan publik, 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Selanjutnya, peran dari pegawai ASN: perencana, pelaksana, dan pengawas. Hak dan kewajiban ASN: PNS berhak memperoleh 1. Gaji, tunjangan, dan fasilitas, 2. Cuti, 3. Jaminan pensiun dan jaminan hari tua, 4. Perlindungan, 5. Pengembangan kompetensi. Sedangkan kewajiban ASN adalah 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, 2. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, 3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang, 4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan, 5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. 6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. 7. Menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN adalah: 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. 3. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. 4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. 6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 7. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Smart ASN: setiap pegawai ASN dapat memiliki profil sebagai Smart ASN yang terdiri dari: 1. Nasionalisme. Sebagai seorang aparatur negara, memiliki sikap nasionalisme tentu sudah menjadi suatu keharusan, yang salah satunya adalah nasionalisme Pancasila yang dapat kita pahami sebagai sebuah pandangan atau paham kecintaan manusia Indonesia terhadap bangsa dan tanah airnya yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Kedua, integritas. Integritas didefinisikan sebagai konsistensi berperilaku yang selaras dengan nilai norma dan atau etika organisasi dan jujur dalam hubungan atasan, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, serta mampu mendorong terciptanya budaya etika tinggi, bertanggung jawab atas tindakan atau keputusan beserta resiko yang menyertainya. Ketiga, wawasan global. Upaya membentuk yang berwawasan global merupakan salah satu bagian penting dari pengembangan kompetensi ASN untuk mewujudkan visi Presiden, yaitu terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Keempat, hospitality atau keramahan.
ASN adalah seorang pelayan publik. Untuk itu keramahan tentu menjadi faktor penting yang harus dimiliki. Hospitality atau keramahan adalah memiliki sifat baik hati dan menarik budi bahasanya, manis tutur kata, dan sikapnya dalam setiap pelaksanaan tugas, khususnya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kelima, networking atau jaringan. Membangun dan menjalin hubungan dengan orang lain atau organisasi lain juga perlu untuk dilakukan, mengingat sinergi dengan instansi atau orang lain akan dapat mempermudah aparat negara dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Keenam, penguasaan teknologi informasi. Teknologi informasi yang kian hari kian berkembang harus dapat dirangkul dan dimanfaatkan oleh ASN dalam pelaksanaan tugasnya. Penguasaan akan aplikasi perkantoran tersebut memang sudah sewajarnya dan seharusnya dikuasai tiap-tiap aparat negara. Ketujuh, bahasa asing. Salah satu aspek penting lainnya yang perlu dikuasai oleh ASN dalam menyikapi perkembangan zaman. Terlebih saat ini hampir semua alat dan teknologi di era global menggunakan bahasa Inggris. Kelapan, entrepreneurship atau kewirausahaan. Jiwa kewirausahaan yang perlu dimiliki oleh ASN antara lain adalah keberanian, kreativitas, inovatif, pantang menyerah, serta cerdas dalam menangkap dan menciptakan peluang. Sekian video learning journal ini, semoga bermanfaat buat kita semua dan terima kasih.